Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan UAS Sistem Multimedia Kompresi Citra Digital menggunakan metode Discrete Gaussian Transform yang beranggotakan Anissa Maria, saya sendiri Muhammad Jihar, dan satu lagi Arkan Fauzan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu citra. Citra dalam bahasa Inggris yang berarti image adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Masalah yang berkaitan dengan pada citra adalah ukuran file yang terlalu besar. Data citra yang mempunyai size besar apabila dikirim menggunakan internet dapat mengakibatkan pengiriman file citra menjadi lambat. Yang kedua, banyaknya ruang penyimpanan yang dibutuhkan dalam menyimpannya dikarenakan file-file image atau gambar yang diperoleh terlalu besar dan bisa memakai banyak ruang dalam storage. Kompresi citra digital adalah suatu usaha dalam melakukan transformasi atau modifikasi pada data atau simbol, tanpa membuat perubahan yang terlalu besar pada citra digital bagi mata manusia yang mengamati. Tujuan kompresi citra adalah untuk mengurangi kumpulan data yang serupa pada citra sehingga dapat disimpan dengan ukuran yang lebih kecil atau ditransmisikan secara efisien, serta untuk menemukan representasi citra yang korelasi pikselnya berkurang. Lalu ada manfaat kompresi citra, yaitu user dapat dengan nyaman menyimpan ataupun mentransmisikan citra tanpa ada masalah seperti menyimpan citra atau alamatnya pada saat mentransfer citra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Teknik atau metode Discrete Gaussian Transform merupakan teknik kompresi digital ke dalam format JPEG. Pada kompresi citra di sini menerima masukan berupa matriks citra yang kemudian mengubahnya menjadi matriks frekuensi dengan ukuran yang sama. Sifat dari DCT yaitu merubah informasi yang dimiliki citra secara signifikan yang akan dipusatkan hanya kepada koefisien Discrete Gaussian Transform. Lanjut. Cara kompresi citra menjadi jelas. Kompresi citra menjadi jelas ketika jumlah bit tergambar yang dihasilkan dihitung dari tingkat sampling yang khas dan contoh metode kuantisasi. Untuk jumlah penyimpanan yang diperlukan satu gambar sebagai contoh adalah yang pertama resolusi yang rendah, kualitas TV, warna gambar video yang memiliki 512 kali 512 pixel atau warna, 8 bit atau pixel, dan 3 warna yang masing-masing terdiri dari 6 kali 106 bit. Yang kedua, 24 kali 30 mm, negatif foto dipindai 12 kali 10 kurang 6 mm. 3000 kali 2000 pixel atau warna, 8 bit atau pixel, dan 3 warna hampir berisi 144 kali 106 bit. Yang ketiga, sebuah radiograf dengan dimensi 14 kali 17 inci yang di-scan di 70 kali 10 mm. 5000 kali 6000 pixel, 12 bit atau pixel, hampir berisi 360 kali 106 data penyimpanan dalam bits. Prinsip konversi citra, jumlah bit yang diperlukan untuk mewakili informasi dalam gambar dapat diminimalkan dengan menghilangkan redundansi dalamnya. Terdapat 3 jenis redundansi spasial terjadi karena atau ketergantungan antar nilai piksel tetangga. Spectral redundansi yang terjadi karena korelasi antara nilai warna yang berbeda atau band spektral. Dan redundansi temporal yang terjadi karena korelasi antara frame yang berbeda. Lanjut, ada tahapan metode Discrete Gaussian Transform. Salah satu teknik melakukan perpindahan dari domain koordinat ke domain frekuensi, yaitu dengan menggunakan DCT. DCT merupakan suatu transformasi one-to-one.
mapping dari suatu array yang terdiri dari nilai pixel menjadi komponen-komponen yang terbagi berdasarkan frekuensinya. Lanjut. Tahapan-tahapan pada metode DCT ini adalah data image diproses mulai dari tahap preparation, proses, kemudian transformasi DCT, quantization, dan entropy encoding, kemudian keluar sebagai image compression. Hasil kompresi tahapan proses tersebut digambarkan sebagai berikut. Di situ ada gambarnya. Transformasi DCT semakin tinggi kemampuan mengoperasi informasi dalam koefisien yang lebih sedikit, maka semakin baik transformasinya. Terus quantization tahap, kuantisasi dilakukan untuk membersihkan koefisien DCT yang tidak penting untuk pembentukan image baru. Dan entropy encoding, proses penggunaan algoritma entropi pada tahap ini menggunakan algoritma Huffman untuk mengkodekan koefisien hasil proses DCT yang akan mengeliminasi nilai-nilai matriks yang bernilai 0, di mana akan menghilangkan kelebihan dan keluaran quantizer secara zigzag, dan akhirnya akan diperoleh image yang telah direkonstruksi image yang sudah dikompres. Selanjutnya akan dibaca oleh Arkan. Baik, untuk metode penelitiannya diawali dengan tahapan-tahapan pada pengembangan sistem ini. Pengembangan sistem ini adalah melakukan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Setiap tahapan dikerjakan sampai selesai sebelum mengerjakan tahapan berikutnya. Berikut contoh gambar metode penelitiannya. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua terus ada analisis sistem, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada pengujian sistem, dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Flowchart penerapan metode discrete consent transform di dalam tahapan menganalisa serta mendesain aplikasi. Tahapan untuk melakukan analisa terhadap aplikasi yang mau dibuat adalah membuat flowchart proses perancangan aplikasi. Adapun tujuan dari flowchart proses perancangan aplikasi yang dibuat agar tidak meluas dari perancangan awal. Berikut merupakan flowchart proses perancangan yang dapat dilihat dari gambar di samping. Nah, di sini ada gambar dari hasil flowchart penerapan metode discrete consent transform. Yang pertama kita mulai, terus yang langkah selanjutnya itu input citra. Langkah yang ketiga itu konvensi ruang warna RGB ke itu. Terus yang keempat yaitu hitung jumlah blok 8x8. Terus selanjutnya yaitu bentuk blok. Yang selanjutnya yaitu ke shift blok. Terus di city blok dan selanjutnya dan seterusnya sampai akhir dan output citra. Untuk selanjutnya, untuk use case diagramnya itu pada use case diagram ini dapat menjabarkan fungsi sistem yang ada pada konversi citra dengan menerapkan metode discrete consent transform dan dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada gambar use case diagram. Yang pertama user of an image dan bersihkan image. Terus user bisa juga kompresi, user juga bisa juga simpan hasil, dan user bisa juga about. Terus selanjutnya untuk implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan setelah tahapan perancangan sistem. Hasil yang diperoleh setelah menerapkan metode discrete consent transform atau DCT pada hasil asli sampai menghasilkan citra konversi. Berikut adalah tampilan inputan citra asli yang gambar sebelah kiri dan tampilan citra hasil konversi yang sebelah kanan. Selanjutnya. Jadi untuk kesimpulannya dari penerapan metode discrete consent transform, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan metode discrete consent transform atau DCT dapat mengkonversi gambar dengan baik.
Dengan teknik lossy compression, kompresi citra yang dihasilkan dapat menampilkan bahwa tidak terlihat perbedaannya. Citra hasil kompresi dengan citra asli sebelumnya dikompresi. Yang kedua yaitu hasil kompresi citra. Hasil kompresi citra tergantung pada pemilihan kualitas kompresi yang diinginkan. Metode discrete constant transform of density dapat digunakan untuk transformasi dalam format JPG standar. Hasil pengujian menunjukkan sistem berhasil dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari presentasi dari kelompok 5, presentasi UAS Sistem Multimedia semester 6. Mohon maaf bila banyak salah kata dan selebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.